Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keinginan dan tujuan hidup sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita menjalani kehidupan ini. Kalau keinginan dan tujuan hidup kita hanya sebatas menikmati kehidupan dunia, maka kita akan sama dengan dunia ini, yaitu yang pertama, tidak mau berbeda dengan dunia. Orang yang mencari kenikmatan dunia akan mengikuti pola dan jalan hidup dunia. Maka kebenaran akan diukur dari apa kata dunia, sehingga kebenaran itu berubah-ubah. Dan orang-orang yang demikian tidak peduli soal moral, soal etika, bahkan iman tidak diperdulikan. Yang penting tidak berkonfrontasi dengan dunia ini. Kemudian sikap, etika dan moral disesuaikan dengan etika moral yang berlaku. Emena masak, igagat ursa, baimana masa, ima ni ulah. Artinya, bisa saja orang yang demikian menjadi kompromistis dengan dosa. Yang kemudian, yang kedua, mengejar harta, menambah harta selamanya. Hidup akan cenderung kepada pemuasan keinginan. Dan kemudian, pemuasan keinginan itu alat untuk mencapainya diyakini adalah harta atau materi. Karena materi dianggap akan dapat mewujudkan semua keinginan, maka tanpa sadar, manusia yang dikuasai keinginan dunia tersebut mendedikasikan dan memakai tiap waktu dalam kehidupannya mencari harta, dan tanpa sadar dia kemudian diperbudak oleh harta dunia ini. Dan selanjutnya, ketika dia cinta akan harta itu, cinta akan uang, dia tidak lagi takut untuk melakukan dosa. Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang atau cinta akan materi. Dosa-dosa yang dilakukan pertama sekali jatuh kepada kecongkakan. Kemudian dia tidak peduli akan melakukan penindasan, pemerasan, bahkan mengorbankan orang lain demi harta. Tapi hari ini pemazmur mengajar kita supaya kita hanya menginginkan Tuhan saja. Pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita seperti pemazmur yang hanya menginginkan Allah. Menginginkan Allah berarti mencari kerajaan-Nya. Seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, mencari kerajaan Allah berarti hidup di dalamnya, yaitu kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah menurut Paulus adalah kebenaran. Maka tiap-tiap orang yang mencari kerajaan Allah harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, perubahan dan kemajuan apapun yang dihadapi, tetapi ukuran kebenaran harus diukur dengan firman Tuhan. Dengan demikian, maka kebenaran itu tidak diombang-ambingkan oleh zaman. Bahkan orang-orang yang percaya dan melandaskan kebenaran pada firman Tuhan harus hidup tidak serupa dengan dunia ini. Kemudian, kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Orang-orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang yang berdamai dengan Tuhan. Dan kemudian dengan perdamaian dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesamanya, dan senantiasa mengusahakan perdamaian kepada setiap orang. Dan kemudian orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah yang sukacitanya proaktif, karena sukacitanya adalah sukacita karena Roh Kudus, bukan sukacita yang reaktif. Karena keinginan terpenuhi, karena memiliki harta yang banyak, karena pangkat dan jabatan yang tinggi, bukan sukacita yang demikian, tapi sukacita yang mengalir dari hati, atas keyakinan bahwa Allah telah mengasihi dan menjamin hidup, dan juga atas rasa syukur bahwa segala sesuatu telah disediakan oleh Tuhan. Sukacita karena Roh Kudus tidak akan pernah dapat diubah oleh situasi. Baik kaya ataupun miskin, sukacita karena Roh Kudus akan senantiasa mengalir.
Karena itu, jangan menginginkan yang lain selain daripada Tuhan. Dan ketika kita bertemu dan hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan dicukupkan. Maka kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahteranya, dan bersuka cita karena Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita kami karena kami menginginkan Tuhan, dan Roh Kudus diam di dalam kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu dan menjalani kehidupan dengan damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.